Nggak bisa sistem ini hanya dilawan dengan menggunakan ucapan. Sistem harus dilawan dengan menggunakan sistem. Yang mereka sistem konvensionalnya sudah dengan canggihnya, mulai dari lembaganya, teknologinya, aplikasinya. Sementara yang di sini hanya menggunakan model-model ceramah saja begitu. Tidak Ya bisa, jelas nggak bisa, kita akan kalah begitu. Iya. Ya. Kira-kira bagaimana BMT mengelola dana para nasabah yang ditaruh di BMT itu? Nah, ini saya juga tadi agak ada yang lupa disampaikan gitu masalah akad-akad ini ya. Ya, masalah akad. Kalau tadi bicara persentase 2%, ya 33%, 20%, mungkin di benak masyarakat yang belum paham terhadap akad-akad gitu kan ya. Terhadap akad-akad. Loh ini kan kok pakai persentase sih? Ini kan nggak ada bedanya dengan bunga gitu kan ya. Iya, betul. Iya. Betul. Sejadi mereka belum pernah belajar ilmu fikih di bab murabahah. Bab gitu. murabahah. Murabahah itu kan dari kata robihah gitu kan ya. Jadi murabahah itu adalah mengambil keuntungan sebenarnya. Dan bayul murabahah ini adalah salah satu akad yang menjadi unggulan di semua lembaga keuangan syariah. Kenapa coba? Pertama karena jual beli. Kedua karena kita bisa memberitahu berapa yang akan kita ambil. Sebenarnya ada gimana, apa namanya? Ada alasan yang secara syariatnya gitu. Secara syariatnya gimana itu? Begini. Dalam ayat tadi yang kita baca, yang pertama itu kan ya. Wa ahallallahu al-bai'ah wa harramar riba. Kita pernah berpikir nggak, kenapa Allah membandingkan antara riba dengan jual beli? Kenapa Allah nggak membandingkan antara riba dengan bagi hasil gitu misalnya, dengan mudharabah kayak, dengan musyarakah kayak gitu misalnya, dengan ijarah atau apa lainnya. Tapi wa halallahu al-bai'ah wa harramar riba. Gimana Allah membandingkan antara riba dengan jual beli. Nah, menurut para ulama di kitab fikih kontemporer saya baca gitu ya. Kan yang bisa mengalahkan sistem ribawi ini adalah dia sistem jual beli. Bukan mudharabah, bukan musyarakah itu gitu. Sistem jual beli. Jadi yang bisa membandingi ini transaksi ribawi ini adalah sistem jual. Karena sistem jual beli ini paling mudah dan dia dari sisi prakteknya agak-agak mirip dengan ini, tapi tidak sama gitu. Tidak sama. Jadi sama-sama bisa dicicil gitu maksudnya kan. Kalau jual beli kan sama-sama bisa dicicil gitu kan. Nah yang di sini juga kan bisa dicicil begitu. Kemudian dan mudah dipahami oleh masyarakat begitu loh. Berapa harganya? 1 juta. Oke, saya bayar 12 bulan, maka nanti per bulannya sekian gitu. Jadi karena dia itu lebih mudah dipahami oleh masyarakat kemudian. Dan sistem inilah yang kemudian yang akan bisa menandingi transaksi ribawi ini gitu. Sehingga kita bisa temukan bahwa di lembaga keuangan manapun produk jual beli ini itu menjadi produk yang cantik gitu. Rebutan dari lembaga keuangan untuk bisa memasarkannya sehingga dia menjadi produk nomor 1 gitu. Baru setelah itu kemudian transaksi-transaksi yang berbasis bagi hasil. Nah, bagi hasil itu kenapa sedikit gitu kan? Karena juga di Al-Qur'an disebutkan. Jadi dalam ayat surat As-Sadd itu disebutkan di sana nanti bisa dikoreksi ayatnya ya. Saya ini nggak lihat itu. Jadi di sana dikatakan gimana itu? Masya Allah kok lupa saya. Jadi kurang lebih ayatnya itu mengatakan wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din. Jadi diceritakan ya, wa inna katsiran, sebagian besar minal khulata, dari orang-orang yang bersyirkah, orang-orang yang mencampur hartanya, berkongsi seperti itu ya. La yabghi, kata Al-Qur'an, niscaya akan terjadi kecurangan. Ba'duhum ala ba'din, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Ya. Ketika uang dicampur. Ketika uang itu orang berkongsi, berbagi hasil gitu kan ya, intinya kan ya. Itu akan terjadi itu kecurangan. Yang satunya ketika untung nanti pengennya dibilangnya kecil untungnya gitu kan. Kata Al-Qur'an, illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali hanya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Tapi di akhir ayat itu dikatakan wa qalilum mahum. Wa qalilum. Dan orang yang seperti itu adalah sangat sedikit gitu.
It's little. Jadi syaratnya orang yang bisa berbisnis tadi dengan cara syirkah ya berbisnis bagi hasil gitu kan adalah orang-orang yang beriman. Dia yakin kepada Allah. Dia tahu kalau dia mau melaporkan keuangannya itu harus jujur gitu. Ketika untungnya besar dia mengabarkannya belanya besar. Ketika untungnya kecil dikatakan besar. Sekarang di mayoritas lembaga keuangan ketika berbagi hasil, ketika nasabah ini untungnya besar, dia tidak jujur melaporkannya. Bahkan sebaliknya, dia pengen gimana sekiranya laporan keuntungannya ini kecil. Supaya yang dibagi hasilkan kepada lembaga keuangannya adalah kecil juga begitu. Maka imannya nggak ada gitu loh. Nah karena untuk mengetahui laporan keuangan adalah murni laporan daripada nasabah, dari anggota, itu kan sulit deteksinya kan. Makanya produk ini kurang terlalu diminati gitu loh. Sehingga menjadi lebih sedikit beda dengan jual beli tadi itu karena pasti dia dari depan gitu loh. Saya beli barang ini 1 juta, saya jual 1.200.000. Keuntungan saya berapa? 200. Sudah jelas dari depan. Sudah jelas ya, dari depan. Nah, itu kemudian. Nah, ini jadi kalau kita simpulkan maka akad-akad yang digunakan oleh BMT itu dalam bisnisnya pertama kalau dari sisi simpanannya itu dia ada wadiah gitu ya. Ada titipan gitu kan. Ya namanya wadiah, titipan. Nah, nanti ketika titipan ini dikelola, digunakan, maka yang tadinya wadiah adalah yadul amanah itu menjadi yadud domanah. Karena uangnya diizinkan oleh sahibul mal untuk dikelola. Bahkan sebenarnya mereka dia yang punya uang itu justru berharap uangnya dikelola gitu kan ya. Supaya mendapatkan hasil gitu. Nah, setelah dikelola, ketika dikelola itu di sini ada domanah itu muncul. Artinya apa domanah? Kalau uang sampai uang ini rusak, hilang gitu kan ya. Saya wajib mendoman kepada Anda. Saya wajib mengganti kepada Anda seperti itu. Nah, ketika dapat untung, keuntungannya milik saya sebagai pengelola, bukan milik Anda sebagai sahibul mal. Makanya muncul konsep di situ adalah atoya, bonus gitu. Ya karena keuntungannya milik saya tapi uang yang saya gunakan adalah miliknya antum gitu kan. Adalah saya kasih bonus. Namanya bonus yang nggak boleh dijanjikan di depan. Kalau dijanjikan di depan nanti jadinya akhirnya riba. Hanya riba ya. Karena sebenarnya wadiah domanah itu adalah koret gitu. Makanya dia nggak boleh dijanjikan manfaat di depan gitu kan. Karena kalau kullu qardin jarabihi naf'an fahuwa riba. Sehingga dia tidak boleh dijanjikan di depan. Dia kalau saya nanti ada untung, maka kamu akan saya kasih atau ya seperti itu. Yang kedua prinsipnya adalah mudharabah. Jadi uangnya anggota itu, uangnya masyarakat, uangnya nasabah itu dikelola dengan prinsip bagi hasil gitu loh. Nah dalam bisnisnya penyalurannya, nah ini tadi ada macam-macam penyalurannya itu. Ada yang dengan menggunakan murabahah, berarti ada nasabah datang atau ada anggota datang pengen beli motor, pengen beli mobil, pengen beli rumah, pengen beli TV dan lain-lain. Maka oleh pihak BMT dibeli motornya, dibelikan sesuai dengan keinginannya anggota. Misalnya motornya harganya 17 juta. Nih motor harga 17 juta nih dibeli sama kami nih. Sekarang kami jual kepada Anda dengan harga 21 juta. Kami ngambil keuntungan sebesar 4 juta. Nah maka sekarang kamu berarti punya tanggung jawab atau punya tanggungan hutang kepada kami sebesar harga jual barang. Harga jual barangnya adalah tadi sebesar 21. 21. Mohon maaf. 21 juta. Nah, maka 21 juta itulah yang akan diangsur selama sekian bulan sesuai dengan kesepakatan. Menarik banget Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan lagi tentang praktik di lapangannya Ustaz. Kan misalnya contoh ada murabah itu ada murabah bil wakalah juga gitu. Gimana sih sebenarnya praktik di lapangan itu? Nah, ini juga yang memang perlu banyak penjelasan gitu. Yang pertama tadi murabahah ya, kita sepakat dengan murabahah ya. Sebenarnya tadi akad-akadnya masih belum saya jelasin semua tuh. Samping murabahah tadi ada praktik mudharabah, ada musyarakah, ada ijarah muntahbi tamlik, ada rahan, kemudian ada namanya bai'ul wafa. Nah, ada ini juga rohan tasjili itu. Ya, rohan tasjili, iya. Nah, kita sekarang kepada murabahah saja dulu. Prakteknya bagaimana di lapangan begitu. Jadi prakteknya adalah pertama, ini praktek yang ideal nih. Yang ideal. Praktek pertama yang saya contohkan adalah praktek yang ideal dan ini juga bisa dilakukan oleh BMT dan di kami dilakukan
khusus pada barang-barang yang sifatnya itu mudah didapat. Mudah didapat. Seperti misalnya barang-barang elektronik seperti itu ya, barang-barang kendaraan itu bisa untuk dilakukan. Contoh, ketika ada anggota datang kepada BMT, kami menanyakan, Bu, Pak, ya, apa namanya tujuannya Bapak mengajukan pembiayaan murabahah? Saya pengen beli misalnya HP gitu kan ya, atau TV gitu. Baik TV apa, merek apa, harganya yang berapa. Itu di sana saya lihat di toko TV itu harganya misalnya 2 juta gitu. 2 juta. Mereknya misalnya Polytron dan lain sebagainya lah begitu. Kemudian secara ideal maka BMT ini membeli kepada pemilik toko terhadap barang yang dibutuhkan oleh si pihak anggota. Nah, nanti setelah barang itu dibeli, dibayarin kepada pemilik toko, saya tanya, jadi barangnya miliknya siapa sekarang? Kalau sudah dibayarin oleh BMT, milik BMT. Miliknya BMT. Karena miliknya BMT, maka boleh nggak BMT menjual kepada si anggota? Boleh banget. Boleh banget. Nah, cara jualnya bagaimana? Dengan menggunakan bay murabahah. Bay murabahah ini adalah bayul amanah. Kenapa dikatakan amanah? Dia harus menceritakan berapa harga perolehan barangnya. Karena di antara macam-macam bay itu ada banyak, ada bay tauliyah gitu kan ya. Ada kemudian ada bayul mutlak seperti itu, ada bayul muwaddo'ah seperti itu. Nah, ini adalah bayul murabahah. Bay yang harus menceritakan harga perolehan awal, samanul awal. Sisi amanahnya di situ. Iya. Dan juga dia menceritakan keuntungan yang akan diambil. Masya Allah. Pak, Bu, saya beli TV-nya Anda, Polytron di toko itu harganya 2 juta. Sekarang saya jual kepada Anda dengan harga misalnya 2.500.000. Jadi harga jual barang ini kepada Anda menjadi harga 2.500.000. 2.500.000 itulah yang akan Bapak Ibu bayarkan kepada kami dengan cara dicicil selama misalnya 2 tahun atau 24 bulan. Per bulannya sekian. Halal nggak ini? Halal banget. Halal gitu, tidak ada yang meragukan Tidak ada yang meragukan. Iya. Nah, itu adalah praktek yang ideal. Yang kedua, praktek yang banyak dilakukan di lembaga keuangan syariah. Ada jenis-jenis barang itu yang tidak bisa diperoleh dengan mudah gitu. Apa itu? Nah, jadi barang-barang yang sifatnya misalnya banyak, seperti misalnya peracangan ya. Nah, antum bisnis di pasar yang mau dibeli banyak begitu. Atau ada barang-barang yang sifatnya itu jarang didapat atau tidak bisa didapat di daerah sekitar gitu misalnya. BMT saya ada di Pasuruan, kemudian barangnya ada di daerah Surabaya atau di apa. Lah ini kan kalau kita mau melayani kayak gitu kita harus ke Surabaya. Iya. Padahal anggota kita bukan hanya satu yang kita layanin. Ke hari itu bisa jadi 5-10 orang gitu. Betul. Tujuannya beda-beda kan. Tujuannya gitu. beda-beda. Nah ini tentu kalau misal itu BMT harus menyediakan banyak pelayan gitu, petugas. Ya. Maka tidak memungkinkan seperti itu. Maka yang bisa dilakukan menggunakan wakalah. Oh, wakalah. Jadi kami wakalahkan. Biasanya kalau misalnya praktek seperti ini biasanya kita panggil suami istri. Jadi biar tidak terjadi ittihadul qabid wal mujib gitu. Nah, ittihadul qabid wal makbud. Nah, apa namanya yang si pihak suami kita wakilkan, dia menjadi wakalah dari pihak BMT untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh istrinya. Lalu setelah pihak suami membeli barangnya, kemudian kita juga mewakilkan kepada dia sekaligus itu untuk menjualkan barangnya kepada pihak istri dengan harga jual yang disepakati. Jadi wakalahnya di depan itu sudah ditandatangani, wakalah membeli dan wakalah menjual. Nah, bay murabahah bil wakalah ini dikenal dengan istilah di kitab-kitab kontemporer saat ini dengan bail murabahah al-amil bisyira. Al-amil bisyira. Al-amir memerintah untuk membeli gitu. Iya. Al-amil bisyira ya. Ini contoh logika sederhananya begini, simpel sebenarnya. Ini logika sederhananya ini. Mas Rizal, saya minta tolong ya misalnya. Ini saya punya uang di sini nih. Mas Rizal, tolong dong beliin roti di toko sebelah gitu. Saya kasih uang kan ke Mas Rizal kan. Iya. Mas Rizal berangkat dong beli roti. Ketika Mas Rizal beli roti di toko itu, pertanyaan saya, ketika sudah dibayarkan oleh Mas Rizal ke tukang tokonya itu, rotinya punya siapa? Punya yang nyuruh. Nah, punya yang nyuruh kan punya saya kan. Iya. Walaupun yang beli adalah Mas Rizal. Iya, betul. Karena uangnya punya saya cuma minta tolong nyuruh gitu, beliin roti gitu. Iya. Saya bilang ke Mas Rizal, misalnya saya telepon, Mas Rizal,
Udah beli roti belum? Udah. Rotinya punya siapa itu? Ya punyanya bapak. Baik, roti itu sekarang saya jual kepada Mas Rizal misalnya, kalau langsung nih. Kalau Iya. langsung. Atau sekarang saya wakilkan kepada Mas Rizal, roti itu agar dijual kepada istrinya Mas Rizal begitu. Boleh nggak? Boleh bang. Boleh. Nah itu namanya adalah bil wakalah begitu. Saya mewakalahkan kepada Mas Rizal untuk membeli barangnya, kemudian saya mewakalahkan juga untuk menjual barang itu kepada siapa yang dikendaki gitu, di antara kita disepakati dalam kontrak. Nah itu terjadi di akad gitu kan. Jadi ada namanya perjanjian wakalah. Wakalah ya. Yang bertanda tangan pada hari ini adalah satu saya, yang kedua Mas Rizal. Dengan ini pihak pertama memberikan wakalah ke Mas Rizal untuk membeli barang berupa apa dengan harga sekian. Nah, kemudian yang kedua pihak pertama juga mewakilkan kepada pihak yang kedua gitu kan, untuk menjual barang yang telah dibeli tersebut dengan harga jual. Nah, berapa harganya yang disepakati gitu. Nah, kepada siapa dengan harga jual segini gitu. Nah, ini yang paling banyak terjadi di lapangan. Karena tadi itu ya, jadi karena kita tidak mungkin melayani banyak anggota di saat waktu yang bersamaan dengan beberapa permintaan barang yang berbeda-beda, mungkin juga tempatnya jauh-jauh atau permintaan barangnya banyak seperti itu, sehingga kita menggunakan prinsip wakalah seperti itu. Untuk memastikan harganya si yang diperintah itu bagaimana Ustaz? Gimana? Memastikan harga berapa dia beli. Nah, ya itu. Jadi kan kita caranya kan kita transfer, berarti menyerahkan dananya kepada pihak yang diwakilkan begitu kan. Kemudian nanti kan kita mewakilkan dengan harga jual yang disepakati kan antara kedua pihak. Saya jual lo kepada ininya adalah dengan harga segini gitu. Kan nanti dia mengetahui. Iya. Gitu loh. Jadi misalnya istrinya itu datang kan itu kan berhadapan-hadapan. Ini loh harga jualnya sekarang segini begitu kan. Jadi akhirnya itu sudah diketahui bersama nih di antara kedua pihak gitu kan ya. Berapa harga perolehan barangnya, berapa harga jualnya nanti yang disepakati kan seperti itu. Nah itu ditandatangani di depan dalam kontrak. Sehingga itu menjadi bukti, kita foto, kita dokumentasi gitu kan, dan itu sudah ada kekuatan hukumnya seperti itu. Dengan adanya perjanjian kedua pihak ini gitu. Biasanya kalau lebih kuat lagi kalau perjanjian itu dilakukan di hadapan notaris gitu. Karena seluruh perjanjian akad ini dilakukan pengikatannya nanti di notaris. Baik nanti menggunakan pengikatan misalnya dengan legal, atau nanti dengan menggunakan SKMHT, atau dengan menggunakan APHT seperti itu. Cukup jelas sekali ya bagaimana praktik-praktik akad di lapangan. Ini Ustaz, sebenarnya saya masih timbul pertanyaan sendiri Ustaz, tentang apa sih yang menjadi faktor-faktor dari tokoh-tokoh yang punya statement ya bilang bahwa BMT itu sama dengan bank konvensional gitu. Kira-kira apa faktor yang membuat tokoh-tokoh tersebut mengucapkan statement seperti itu? Saya mencermati setidaknya ada dua faktor. Ada dua faktor. Faktor internal dengan faktor eksternal. Gimana? Faktor internalnya seperti apa? Faktor internal itu berawal dari orang-orang dalam kita gitu. Orang dalam ini baik itu mulai dari tingkatan pengurus, manajer, karyawan, dan yang di bawah seperti itu. SDM-nya atau skill-nya dia kurang begitu mumpuni di bidang fikih muamalah yang baik seperti itu. Jadi dia bisa jadi kurang paham, atau cara penyampainya kurang keliru, kurang tepat gitu ya, kurang tepat sehingga keliru gitu. Atau dia mungkin ketika daftar dulu hanya lulus misalnya sampai di tingkat sanawiyah kelas 1 begitu kan ya, sehingga pada waktu pelajaran bab buyu dia tertidur gitu kan ya. Atau memang benar-benar nggak mudeng begitu kan ya. Bisa jadi nggak mudeng. Nggak mudeng gitu. Sehingga orang-orang yang seperti ini ketika direkrut kemudian dikasih pelajaran dia juga nggak mudeng gitu kan. Akhirnya ketika menyampaikan ke masyarakat menjadi penyampaian yang kurang benar gitu, kurang tepat gitu. Maka untuk kasus yang seperti ini itu menjadi lahan jihad ini bagi pengurus untuk memberikan materi yang dalam gitu, penguasaan SOP yang benar
dan diterapkan kepada level karyawan yang paling bawah. Nah ini kewajibannya mulai daripada pengurus, manajerial, semuanya itu harus memberikan pelatihan gitu, workshop, kemudian langsung praktek secara langsung penawarannya seperti apa kalau kamu jadi marketing di lapangan, akadnya bagaimana. Makanya sekarang itu kalau di BMT kami itu ada sertifikasi akad gitu. Ada audit akad juga, ada sertifikasi akad untuk masing-masing karyawan juga ada yang namanya audit akad ke lapangan seperti itu. Untuk menjamin bahwa akad yang terjadi di sampai level bawah itu benar-benar sesuai dengan akad syariah begitu. Karena jangan sampai ketika misalnya niatnya sudah bagus gitu untuk menyebarkan ekonomi syariah, tapi praktik di lapangannya itu tidak benar. Kita kan pernah belajar fikih itu di Fathul Mu'in itu ala ibratu fil uqud adalah bima fi nafsil amri. Nah, jadi yang terjadi, yang dianggap kalau di dalam masalah akad itu adalah nafsil amrinya seperti apa begitu kan. SOP-nya bagus tapi nafsil amrinya nggak dijalankan ya. Betul, itu yang dianggap gitu. Jadi bukan indahnya SOP, bukan kelengkapan SOP-nya bagus, tapi itu menjadi hanya sebuah buku yang ditaruh di dalam laci gitu kan. Iya. Nah, mestinya dianggap itu adalah nafsul amrinya seperti apa. Ya itu yang dianggap gitu. Lah berarti ya itu gitu. Nah, jadi itu menjadi tugas. Yang kedua, pihak eksternal yang tadi eksternalnya adalah orang-orang luar. Orang-orang luar yang tadi dalam bahasa saya mungkin dia hanya mengamati saja dari luar, dia tidak masuk ke dalam gitu kan dia. Tidak tahu kepada bagaimana itu perjanjiannya, draft akad perjanjian seperti apa, dia nggak ngecek seperti apa dari awal juga dia tidak tahu gitu, hanya melihat dari kejauhan. Namanya melihat dari kejauhan begitu kan ya. Betul. Jadi kurang etis juga ketika dia menjas langsung ini tidak sesuai dengan syariah gitu kan. Kita kan pernah belajar fikih gitu. Al hukmu alai syai' far'un an tasawwurihi. Jadi kalau ingin menghukumi kepada sesuatu itu dia harus tasawur dulu sebelum tasdik, qobla tasdik begitu kan. Tasawur dulu didalamin begitu. Jangan sampai dia sebelum tasawur masalah yang mendalami dia sudah tasdik. Dia sudah menghukumi begitu. Maka ini adalah fadhalun mudillun begitu nanti jadinya begitu. Jadi belum tahu bagaimana bentuk akad yang digunakan, seperti apa kesepakatan kontrak perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dia langsung menjas begitu. Nah, itu untuk orang-orang yang seperti ini nih saran saya sih ya harus duduk bareng gitu kan ya. Ngopi bareng, tanya, pengen lihat akadnya seperti apa supaya ada tabayun. Kita kan sudah diajarkan oleh Al-Qur'an itu inja afasikun binabain fatabayyanu begitu. Sebenarnya ada lagi satu faktor lagi sih sebenarnya di samping tadi itu ya antara internal dan eksternal ada lagi sebenarnya. Apa? Yaitu bedanya dalil yang dipakai gitu. Bedanya dalil yang dipakai atau dengan kata lain khilafiyah. Jadi kami yang di BMT misalnya, kami menggunakan madzhab Hanafi begitu. Sementara mereka yang ada di luar, mereka memandangnya ini dia menggunakan madzhab Syafi'i. Ini sampai kiamat pun nggak bakal ketemu begitu kan ya. Ya kita konsen karena kita paham madzhab Hanafi ini madzhab Syafi'i ini nggak bisa digunakan, maka kita beralih kepada madzhab Hanafi begitu kan karena ini adalah muamalah. Sementara kan kita muamalah kan lebih luas. Al-aslu bukan lebih luas. Lebih bisa berkembang. Iya, kan al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadullu dalil ala tahrimiha. Karena dia al-aslu adalah al-ibahah gitu kan. Dan wa ma ja'ala 'alaikum min haraj gitu kan. Yasiru wa la tu'asiru juga. Jadi ketika ada solusi dari madzhab lain yang lebih simpel begitu kan, yang lebih bisa dipraktekkan, maka kita ambil begitu kan dari madzhab Hanafi ini lebih. Sementara dari pihak sana itu mengkritisinya dari madzhab Syafi'i gitu. Ini gua enggak bakal ketemu gitu. Ya. Maka dalam hal ini kita harus saling bermusamahah gitu kan ya. Menanyakan dalilnya apa. Oh, mereka menggunakan madzhab Hanafi. Jangan merasa dia yang paling benar. Ini yang enggak boleh begitu ya. Merasa yang paling benar ini yang tidak diperbolehkan gitu. Maksudnya harus saling musamahah. Oh iya, saya kan memandangnya dari sisi madzhab Syafi'i gitu. Sementara yang di sana itu menggunakan madzhab Hanafi gitu. Oh iya, yang penting sama-sama ada lah kan begitu. Yang penting sama-sama punya dasar gitu loh. Jangan sampai menyalahkan, apalagi sampai menjas begitu. Ini nggak benar. Nah itu yang kurang tepat gitu menurut saya seperti itu. Masya Allah, Ustaz, cukup clear banget ya
penjelasan beliau mengenai bagaimana faktor-faktor yang membuat stigma yang negatif di masyarakat. Mungkin terakhir Ustadz. Ya. Terakhir apa sih yang harus kita lakukan sebagai muslim terhadap lembaga keuangan khususnya di BMT secara umumnya nih Ustadz? Ya. Jadi saya teringat beberapa tahun lalu ketika saya masih aktif tadi di Koperasi Syariah 212 lah Di begitu. Koperasi Syariah 212. Kira-kira tahun 2017 gitu. Pada waktu itu Ustadz Abdul Somad itu memberikan orasi ceramah ilmiah di hadapan masyarakat di Masjid Andalusia di Taskia gitu Bogor. Taskia ya, di Bogor. Beliau menyampaikan simpel begitu loh. Kata beliau, kalau seperti orang-orang seperti saya ya hanya model ceramah keliling dari masjid ke masjid, dari mimbar ke mimbar ya. Itu dibandingkan mereka yang langsung terjun di lapangan membela ekonomi syariah, berjuang dengan menggunakan ilmu ekonomi, itu saya tidak ada apa-apanya begitu. Masya Allah. Kata beliau. Jadi kenapa? Karena mereka ini adalah langsung gitu loh. Sementara kan kalau hanya menyampaikan itu kan belum real kok, seperti langsung mendirikan ini, bikin produk ini dijual dengan menggunakan modal sendiri, bikin lembaga keuangan syariah agar menyelamatkan umat daripada, karena begini gitu ya. Nggak bisa sistem ini hanya dilawan dengan menggunakan ucapan. Sistem harus dilawan dengan menggunakan sistem. Yang mereka sistem konvensionalnya sudah dengan canggihnya, mulai dari lembaganya, teknologinya, aplikasinya. Sementara ini sini hanya menggunakan model-model ceramah saja begitu. Ya jelas nggak bisa, kita akan kalah begitu. Iya. Yang kita hadapi akhirnya di hadapan kita ini banyak lembaga-lembaga keuangan yang non syar'i begitu kan. Nah kita terus mengimbangi sistem, ya harus dilawan dengan sistem. Kita harus bikin sistem juga begitu. Sistem yang bisa. Kalau kita hanya mengatakannya, kamu jangan menggunakan riba, tinggalkan riba, mereka akan bertanya masyarakat itu. Contohkan kepada kami lembaga keuangan yang tidak riba itu seperti apa? Nah, itu. Gitu kan. Akhirnya kan ini menuntut. Kita harus bikin lembaga keuangan yang bukan riba itu seperti apa, yang tidak ada riba di dalam seperti apa gitu. Masya Allah. Jadi tidak hanya mengandalkan model ceramah-ceramah kita mengajarkan kepada manusia tinggalkan riba, tapi kita tidak pernah memulai membuat sistem yang tidak ada riba itu seperti apa gitu. Maka kita harus memulainya gitu. Harus mendukung. Jadi niat para ulama ini harus mendukung. Adapun hal itu tidak terlalu sempurna di lapangan, yang kata kaidah fikih, ma la yutraku kullu la yutraku kullu, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Jadi apa yang tidak bisa dicapai secara keseluruhan dengan sempurna ya, dengan paripurna, ya jangan ditinggalkan secara keseluruhan begitu. Boyo kita dukung gitu loh. Kita beli. Jadi kalau ini punya muslim, seperti MDK santri punya muslim, dikelola oleh muslim, kita dukung beli gitu. Jangan hanya mengkritisi saja, tapi yang diminum masih merek punya Yahudi begitu kan. Begitu. Jadi kita mengkritisi BMT akadnya boleh lah, tapi juga kita buka rekening di situ gitu loh. Kita perbaiki gitu kan ya. Lah kalau hanya mengkritisi sendirinya tapi dia masih buka di bank asing atau bank asing gitu kan, itu sama saja bohong begitu. Sama halnya dengannya kita mengkritisi ada toko minimarket gitu kan ya, punya orang muslim yang harganya agak masih mahal seperti tadi ya. Tapi dia masih belanja di toko merah itu. Di toko yang biru itu begitu kan ya. Iya betul. Ya ini nggak akan pernah maju itu toko-toko milik tetangga kita itu gitu. Maka dalam hal ini menjadi jihad ini, jihad ekonomi gitu. Kita belanja kepada toko-toko yang miliknya orang Islam ini. Juga kepada lembaga-lembaga keuangan yang menyebarkan nilai-nilai ekonomi syariah ini begitu. Membantu sistem, memperkuat sistemnya ya. Iya, dan masuk ke dalam sistemnya begitu. Jadi biadi itu maksudnya begitu. Biadi itu membuat sistem. Membuat sistem. Jadi jangan maksudnya begini. Saya ingin mengatakan kalau dalam bahasa Somad waktu kemarin Habib Rizik datang gitu. Iya. Bagi mereka yang tidak bisa masuk ke sistemnya gitu ya, tidak bisa nabung, tidak bisa ya diem lah, berkata yang baik lah, falyakul khairon begitu ya. Ini udah nggak nabung, kemudian udah nggak bantu nyebarin, ini malah provokator gitu kan ya, malah menyebarkan kata-kata yang tidak baik begitu lah.
Mbok yo misalnya kalau nggak bisa bantu dukungan ekonomi syariah gitu kan ya, baik itu kepada belanja kepada toko sesama Islam gitu misalnya, atau dia buka rekening tabungan untuk uangnya itu biar dikelola dengan secara syariah. Misalnya dia nggak bisa seperti itu, mbok yo falyakul khairon begitu ya. Jangan justru malah provokatif gitu. Mungkin itu dari saya gitu. Masya Allah. Exactly kholas maybe. Terima kasih untuk podcast di sore ini. Masya Allah kita dapat banyak banget pencerahan tentang lembaga keuangan syariah. Semoga ini menjadi insight, menjadi ilmu dan pencerahan untuk masyarakat secara umumnya, teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan share seluas-luasnya. Terima kasih, mungkin itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.